Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Ramadanti dari kelas 6TI7 dengan NIM 230241178. Di sini saya membuat tugas yaitu 10 diagram di jurnal-jurnal. Jurnal yang pertama yaitu Unified Modeling Language Tools Collaboration for Use Case Class in Activity Diagram Implemented with HTML5 and JavaScript Framework. Nah, dalam jurnal ini itu membahas tentang pembuatan aplikasi atau tools berbasis web untuk membuat diagram UML secara online dan bisa dikerjakan bersama atau kolaborasi. Nah, di sini ada beberapa diagram yang saya dapatkan. Ya, ada diagram sequence diagram, lalu ada class diagram, lalu di sini juga ada use case-nya. Saya akan menjelaskan dari sequence diagram. Ini di sini dimulai dari user, lalu ke ini untuk sequence diagram dimulai dari user, lalu start session atau mulai session, lalu diproses untuk memproses request-nya, lalu seek JSP untuk mencari data atau diagram, lalu print version untuk menampilkan hasil cetak. Lalu ke Java Beans, di sini ada DBM GMT atau SIGBIN, lalu MySQL, lalu ke MySQL database. Itu untuk sequence diagram. Lalu di sini juga ada diagram kelas atau kelas diagram. Di sini itu menjelaskan struktur sistem berbasis OOP dengan kelas, atribut, operasi, dan relasi. Jadi alurnya itu di kelas A itu ada field atau metode, lalu ke kelas B, lalu ke kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, di setiap kelas itu punya atribut dan operasi. Itu bisa dihubungkan dengan relasi seperti inheritance atau association untuk membentuk hierarki sistem. Lalu di sini ada use case diagram. Nah, ini dia use case diagramnya. Dari sini aktornya hanya satu, yaitu user. Nah, dari user di sini itu create new project atau membuat project baru. Lalu membuat model atau membuat canvas baru, lalu menambah kelas diagram, lalu menambah kelas operation class, lalu menambah attribute class, juga relationship class. Lalu di sini itu menambah activity diagram seperti ada kayak item lalu relationship. Lalu di sini juga menambah use case diagram seperti use case item dan use case relationship. Itu untuk jurnal yang kedua. Yang pertama. Lalu jurnal yang kedua ini ada transformation of UML behavioral diagrams to support software model checking, yang dimana ini membahas bagaimana diagram perilaku UML itu bisa diubah menjadi transition system yang formal. Dimana tujuannya itu supaya sistem yang awalnya dimodelkan oleh UML atau menggunakan bahasa non-formal itu bisa diverifikasi menggunakan model checker. Di sini ada beberapa diagram yang saya dapatkan. Ini. Di sini ada sequence diagram, ada state machine diagram atau diagram status, lalu juga ada activity diagram atau diagram aktivitas. Di sini saya menjelaskan untuk state machine diagram. Nah, di sini itu menjelaskan diagram ini menjelaskan perubahan status sistem ATM berdasarkan aksi dan kondisi. Jadi alurnya itu dari inisial IGLA ini
atau mesin itu ke Verifi untuk mencek kartu. Nah, dari sini masuk ke check card, lalu ke verify card, lalu membuat keputusan. Kalau benar, itu akan card valid dan dia akan lanjut ke check pin atau pin. Ya, dia langsung akan ke check pin. Kalau salah, dia langsung akan ditolak, eject, atau kartu ditolak. Setelah itu dia ke check pin. Dari check pin ini verify pin. Lalu kalau benar dia pergi ke pin valid, dan kalau salah dia pin invalid atau akses ditolak. Setelah itu final dan eject atau selesai. Itu untuk status diagram status. Lalu di sini ada activity diagram atau diagram activity, yang dimana di sini itu menjelaskan mengenai alur aktivitas pengguna dalam sistem ATM. Dimulai dari ketika start, insert card atau masukkan kartu, lalu di kartu dibaca, kartu card atau read card, lalu authorize card. Dan kalau benar, itu ke enter pin, lalu ke authorize pin, lalu eject card. Kalau salah, dia langsung ke eject card. Itu untuk diagram activity-nya. Lalu kita masuk ke jurnal yang ketiga. Nah, ini jurnal mengenai Working with UML, a software design process based on inspection for the Unified Modeling Language. Nah, jurnal ini itu membahas tentang proses desain perangkat lunak berorientasi objek dengan menggunakan UML sebagai bahasa pemodelan. Di sini saya menemukan beberapa diagram yang akan saya bahas. Nah, di sini itu ada collaboration diagram. Nah, di diagram ini itu menunjukkan interaksi antara objek dalam sistem pom bensin. Nah, objek-objek di sini itu ada gas station, ada cashier terminal, ada registered customer, dan juga ada bill. Ini sudah terdapat alur-alurnya. Yang pertama pay monthly cash, lalu monthly bill cash, lalu update bill, display get bill, update bill, lalu display message. Di sini intinya ketika pelanggan membayar, sistem akan mencek statusnya, lalu akan mengambil tagihan, update, dan menampilkan pesan. Lalu di sini ada beberapa diagram juga yang lain, kayak ini ada komponen diagram. Ini dia komponen diagram yang di sini itu menunjukkan bagian-bagian sistem pom bensin itu sebagai komponen perangkat lunak. Di sini komponennya ada gas station, ada customer, ada produk, ada service, dan juga ada interface atau interface ke sistem eksternal. Alurnya itu ketika pelanggan berinteraksi dengan produk atau jasa, layanan akan diproses oleh sistem pom bensin dan bila perlu
sistem ini akan berhubungan dengan sistem eksternal. Ini. Itu untuk diagram komponen. Lalu ada diagram deployment. Nah, di deployment ini itu digunakan untuk supaya menunjukkan perangkat keras dan koneksi komunikasi itu tempat komponen dijalankan. Jadi di sini ada gas station, prosesor, ada read card, ada sisi sistem, part ordering system, gas ordering system yang dihubungkan oleh modem. Jadi ketika data masuk melalui card reader itu diproses di prosesor, lalu diteruskan ke sistem eksternal seperti sisi sistem, part ordering system, gas ordering system yang dihubungkan melalui modem. Seperti itu. Lalu yang terakhir, jurnal keempat. Ini ada jurnal keempat. An integrated object model and method framework for subject-centric research applications. Jadi di dalam jurnal ini itu membahas bagaimana membangun kerangka objek model untuk penelitian yang berpusat pada subjek seperti manusia atau hewan dengan tujuannya itu untuk mengolah data penelitian yang kompleks. Nah, di sini ada saya mendapatkan diagram objek perbandingan antara DICOM, XCEDE, PSS, CCLRS. Nah, kalau di DICOM ini itu dimulai dari passion, lalu melakukan beberapa visit, lalu dari tiap kunjungan itu menghasilkan studi, lalu dari setiap studi itu menghasilkan beberapa series atau kumpulan, misalnya kumpulan gambar MRI. Lalu bagian B, XCEDE, dia hampir sama dengan bagian A, cuma dia dimulai dari level project. Lalu bagian C, PSS, itu dimulai dari project, lalu diikuti oleh subjek, lalu subjek itu diikut serta dalam study dan menghasilkan series. Lalu bagian D, CCLRC, itu dimulai dari polisi, menghasilkan program, lalu di dalamnya ada studi. Nah, dari setiap studi ini punya investigation. Lalu hasilnya disimpan dalam data holding. Itu untuk diagram objek. Nah, itu dia beberapa penjelasan saya mengenai beberapa diagram di dalam jurnal-jurnal yang berkaitan dengan dunia IT. Apabila ada salah kata atau penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Saya Alia Ramadanti, terima kasih.